teman-teman semua, jumpa lagi di channel aku. Terima kasih ya sebelumnya udah mengeklik video aku. Nah, biar aku makin semangat nih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk share juga. Sesuai dengan judulnya, hari ini aku akan share gimana cara aku mengelola keuangan rumah tangga aku di bulan September dan juga Oktober. Nah, untuk yang gajiannya tanggal 25 nih, pasti hari ini udah mulai siap-siap ya untuk budgeting bulan berikutnya. Nah, kali ini aku akan bikin anggaran yaitu 2.500.000 untuk budget sehari-hari. Semoga video aku ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Nah, budget atau anggaran untuk setiap rumah tangga itu pasti berbeda ya. Jadi ini bukan suatu patokan untuk plannerin budget teman-teman semua. Nah, budget yang aku bikin ini di luar dari saving ya teman-teman, dan juga dana darurat serta zakat atau sedekah. Biasanya sebelum aku taruh di bagian binder aku yang uang planner, aku pasti akan tulis-tulis dulu di buku ini apa-apa aja yang perlu aku persiapkan dan juga budgetnya berapa. Baru setelah itu, setelah fix semua, aku akan salin ke bagian binder keuangan aku. Bagaimana nih untuk rencana keuangan teman-teman semua? Jangan lupa untuk menyisihkan sebagian uang untuk saving di awal ya teman-teman. Aku di sini sama sekali bukan menggurui ya teman-teman, karena aku juga masih terus belajar untuk mengelola keuangan yang ada. Nah teman-teman, aku sama suami sudah sepakat untuk membagi saving ke dalam 3 kategori. Nah, untuk kategori yang pertama itu untuk jangka pendek, untuk kategori yang kedua itu jangka menengah, dan yang ketiga itu jangka panjang atau untuk dana pensiun. Nah, tidak lupa juga aku sisihkan untuk dana darurat. Walaupun kami berdua belum ada tanggungan anak, tetapi kami tetap menyisihkan untuk tabungan pendidikan anak nanti. Nah, di awal-awal pernikahan kami ingin sekali membuat suatu usaha yang di sana bisa mendapatkan passive income, teman-teman. Doakan kami berdua ya, semoga cepat terwujud, amin. Oleh karena itu, kami sebisa mungkin menekan pengeluaran yang tidak terlalu penting sehingga cash flow-nya tetap terjaga. Nah, pertama di sini aku tulis dulu ya teman-teman, untuk budget bulan September ini tanggal 25 sampai dengan Oktober tanggal 25 nanti itu sebesar 2.500.000 untuk keperluan needs dan juga daily needs atau kebutuhan sehari-hari. Oh iya teman-teman, jadi karena aku masih tinggal dengan ibu aku biasanya untuk belanja, aku hanya belanja bulanan ya teman-teman. Sedangkan belanja mingguan itu biasanya aku bagi dengan ibu aku. Pertama yang akan aku anggarin yaitu sinking funds. Untuk sinking funds itu aku bagi ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama sinking fund kendaraan motor atau pajak motor, dan juga yang kedua ada sinking funds untuk traveling, dan yang ketiga sinking fund untuk kurban di Idul Adha nanti. Untuk kategori sinking fund pajak motor di sini setiap bulannya aku akan anggarin Rp25.000 ya teman-teman. Dan untuk sinking funds traveling itu aku anggarkan Rp25.000, tetapi tergantung dari pemasukannya juga ya teman-teman. Walaupun di sini jumlahnya sedikit, tetapi aku sangat bersyukur. Alhamdulillah Allah masih memberikan rezeki dan juga kesehatan untuk keluarga kami. Karena sebesar apapun penghasilan akan terasa kurang kalau kita belum bersyukur. Nah, di sini untuk total sinking funds yang aku budgetkan yaitu Rp150.000.
Selanjutnya aku akan budgetkan untuk pengeluaran tetap. Untuk pengeluaran tetap ini di masing-masing keuangan rumah tangga pasti berbeda ya teman-teman. Nah di sini karena aku ada hewan peliharaan, jadi aku akan taruh di bagian pengeluaran tetap juga. Untuk bagian food pet ini aku hanya budgetkan Rp200.000. Untuk pengeluaran tetap selanjutnya yaitu tagihan WiFi. Nah, di sini aku anggarkan sebesar Rp660.000. Soalnya di sini aku bayar WiFi 2 tempat ya, teman-teman. Jadi ada di mertua aku dan juga di rumah aku sendiri. Pengeluaran selanjutnya yaitu bensin motor untuk suami kerja. Jadi di sini yang kerja itu hanya suami saja ya, teman-teman. Jadi untuk akomodasi hanya satu yaitu suami. Karena aku jarang sekali pergi keluar rumah, jadi tidak aku budgetkan untuk akomodasi. Selanjutnya yaitu kategori arisan. Di sini untuk arisan itu hanya di rumah tangga ya teman-teman. Di sini sebesar Rp100.000 untuk setiap bulannya. Nah, selanjutnya ada dana kesehatan yaitu BPJS. Di sini aku anggarkan sebesar Rp150.000. Nah, teman-teman, ketika budgeting seperti ini tuh akan lebih enak dan nikmat dan fresh kalau kita sambil minum-minum teh gitu ya, sambil ngopi juga. Biasanya 1 minggu sebelum tanggal 25 itu aku selalu budgetin seperti ini teman-teman. Jadi yang ini tuh belum fix ya, nanti fixnya aku akan taruh di bagian uang planner di binder aku. Nah teman-teman, sambil aku ngitung nih, aku mau tanya sama teman-teman juga, apakah sama dengan aku apabila sebelum budgeting seperti ini tuh belum lega rasanya? Jangan lupa ya ceritain nih di kolom komentar dan suka dukanya budgetin seperti ini. Nah, dibudgetin seperti ini aja kadang itu cash flow-nya ada yang over nih teman-teman. Itu kalau aku biasanya seperti itu. Apalagi yang enggak dibudgetin terus akan seperti apa? Bisa kalian ceritain nih di kolom komentar ya teman-teman. Nah, setelah aku hitung di sini untuk pengeluaran tetapnya setiap bulan di rumah tangga kami itu sebesar Rp1.610.000. Oke, kategori selanjutnya yaitu pengeluaran tidak tetap. Di pengeluaran tidak tetap ini biasanya itu variabel yang banyak berubahnya. Yang pertama yaitu anggaran untuk belanja bulanan. Biasanya untuk kategori belanja bulanan itu aku hanya siapin budget Rp185.000 ke bawah, tetapi untuk bulan ini aku budgetkan sebesar Rp200.000 karena banyak sekali kebutuhan yang sudah habis untuk bulan ini. Selanjutnya ada uang jajan mingguan, dan ini aku gunain sama suami untuk makan di luar teman-teman. Ini aku budgetin Rp120.000.
Budget Rp120.000 itu aku bagi ke dalam 5 minggu ya teman-teman. Jadi masing-masing ada yang Rp20.000, ada yang Rp25.000. Jadi tergantung dari banyaknya tanggal ya teman-teman. Selanjutnya kategori beauty itu aku anggarkan Rp50.000 untuk setiap bulan. Selanjutnya ada belanja kebutuhan pribadi, itu aku anggarkan Rp50.000 untuk setiap bulannya. Biasanya anggaran kebutuhan pribadi ini untuk beli obat-obatan dan healthy, jadi lebih ke masker, triply dan lain-lain. Selanjutnya ada kategori listrik dan gas, ini aku anggarkan Rp80.000 untuk setiap bulannya. Selanjutnya yaitu budget untuk dana darurat. Nah ini aku anggarkan Rp50.000 karena dana darurat ini untuk jaga-jaga apabila kategori lain itu over budget ya teman-teman. Jadi dana darurat ini berbeda dengan dana darurat yang untuk aku simpan setiap bulannya di rekening ya teman-teman. Karena dana darurat yang ada di rekening itu biasanya aku pakai untuk membackup yang benar-benar emergency. Nah kategori selanjutnya yaitu ada uang parkir. Biasanya aku anggarin 8.000 sampai 10.000. Sekarang aku anggarin Rp5.000 ya teman-teman, karena aku jarang sekali pergi keluar nih. Nah dana darurat itu harus dipakai untuk yang benar-benar emergency ya teman-teman, seperti di PHK, terus ada bencana alam, ataupun ada yang untuk dana kesehatan tetapi tidak bisa dibayar dengan BPJS, jadi bisa menggunakan dana emergency. Nah setelah aku hitung untuk pengeluaran tidak tetapnya itu sebesar Rp555.000. Semoga untuk bulan September ke Oktober nanti tidak melebihi dari budget yang sudah aku tentuin ya teman-teman, amin. Nah selanjutnya aku nggak lupa untuk siapin uang jaga-jaga ya teman-teman, karena bener-bener kepake banget. Nah untuk uang jaga-jaga ini aku budgetkan Rp85.000. Nah nggak lupa juga di sini aku budgetkan untuk dana wants atau kesenangan ya teman-teman. Nah untuk di rumah tangga aku untuk dana kesenangan ini aku batasi pokoknya tidak boleh lebih dari 10% dari total pendapatan ya teman-teman. Di sini untuk kategori kesenangan aku budgetkan Rp100.000 ya teman-teman, karena untuk bulan ini suami pengen beli sabuk atau gesper. Setelah itu aku totalkan semua per kategori, yaitu kategori sinking funds, pengeluaran tetap, pengeluaran tidak tetap, dan juga wants atau keinginan. Untuk kategori sinking funds yaitu sebesar Rp150.000. Selanjutnya untuk pengeluaran tetap yaitu sebesar Rp1.610.000. Untuk kategori pengeluaran tidak tetap yaitu sebesar Rp555.000. Untuk kategori wants atau keinginan ini aku gabungkan dengan uang jaga-jaga ya teman-teman, yaitu sebesar Rp185.000. Nah setelah semuanya aku total ternyata hasilnya Rp2.500.000, sudah pas ya teman-teman.
Tetapi yang aku tulis ini belum fix ya teman-teman, karena biasanya akan aku hitung lagi ketika nanti sudah mendekati gajian. Baru setelah fix, aku akan tulis di bagian binder aku di uang planner ya teman-teman. Nah, biar tambah cantik nih, aku sudah bikin stiker sendiri, sudah aku print out sendiri, biar tambah berwarna bukunya. Oh iya teman-teman, sebelum aku mengakhiri videonya, aku benar-benar berterima kasih untuk kalian yang sudah support dengan subscribe, komen, like, ataupun share. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan Allah yang lebih besar lagi, amin. Oh iya, tidak lupa aku minta kritik dan sarannya ya teman-teman, untuk kelanjutan video aku, agar video aku jadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah nonton video aku sampai akhir. Dan jangan lupa nonton video aku selanjutnya juga ya. Bye bye.